Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya oleh kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Secara khusus saya akan baca 23 sampai 26, firman-Nya berkata demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan. Bagaimanakah pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan? Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan terus mengusahakan supaya kita terus memberdayakan diri kita untuk hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Setidaknya ada 3 hal penting dalam hubungan dengan pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan itu? Yang pertama dalam ayatnya yang ke-24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ketika mereka mendengar kabar dari Petrus dan Yohanes bahwa para imam-imam kepala dan tua-tua telah mengancam mereka untuk tidak boleh lagi memberitakan firman. Hal itu dapat terlihat dalam ayatnya yang ke-29. Dan sekarang Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi ada ancaman untuk tidak memberitakan firman. Tetapi bagaimana respon mereka pada waktu itu? Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ini yang pertama yang saya lihat, pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama adalah meresponi pergumulan dengan doa. Ketika kita ada dalam suatu pergumulan seperti pada waktu umat Tuhan pada waktu itu, mereka menggumulinya itu dengan doa. Makanya mereka berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar ketika kita ada dalam suatu pergumulan, jangan kita meresponi pergumulan itu dengan putus asa, dengan kecewa dan frustasi. Itu pemberdayaan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan ketika kita meresponi pergumulan hidup itu dengan doa. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Jadi berdoa itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Daripada kita putus asa, tidak ada gunanya. Kita kecewa, kita frustasi, tidak ada gunanya. Lebih kita bergumul kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya itu pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan ketika kita meresponi pergumulan hidup itu dengan doa. Kita masih percaya bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Jadi mari kita selalu belajar meresponi pergumulan hidup kita dengan doa. Yang kedua, dalam ayat 29, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Keberanian untuk memberitakan firman. Ini hal yang kedua, bagaimana pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua adalah berani untuk memberitakan firman. Berani untuk memberitakan Injil Kristus. Walaupun mungkin ada ancaman, walaupun lain kali kita mengalami suatu pergumulan yang berat,
Tetapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus tetap berani memberitakan Injil dalam situasi dan kondisi apapun juga. Karena berita Injil adalah kabar baik. Namanya kabar baik, tidak boleh didiamkan. Kabar baik itu harus disuarakan, kabar baik itu harus diberitakan. Apakah mereka percaya tidak percaya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitakan firman, memberitakan kebenaran yang harus orang tahu dan pahami tentang siapa Yesus Kristus dan apa Yesus Kristus sudah buat bagi kita. Jadi pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan yang kedua adalah mari kita belajar untuk berani memberitakan firman Tuhan. Jangan kita memberitakan firman Tuhan dengan takut. Karena kebenaran itulah yang bisa memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kebenaran firmanlah yang bisa membuat kita bisa bertumbuh dalam suatu kedewasaan rohani. Karena itu kita harus berani memberitakan firman, kita juga harus berani memberitakan Injil Kristus. Karena kita percaya Injillah yang mendatangkan keselamatan. Yang ketiga, pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan dalam ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka penuh Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hal yang ketiga, bagaimana pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup penuh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu diutus sebagai penolong kita. Karena itu kita harus belajar untuk selalu hidup penuh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka saya percaya kita menghasilkan apa yang namanya buah roh, dan buah roh itu namanya kasih. Dan ketika kasih menguasai kehidupan kita, maka kasih artinya bahwa kita selalu mengusahakan kebaikan untuk orang lain. Dan demi kebaikan itu, kita mau berkorban. Jadi kasih selalu identik dengan pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa ada pengorbanan. Dan ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dikuasai oleh Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus menguasai kita, maka kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih, dan ketika kita punya kasih, maka orientasi kita adalah selalu mau berbuat kebaikan bagi orang lain, dan demi kebaikan itu, kita mau rela berkorban, itulah kasih. Dan itu hanya bisa terjadi ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat untuk kita terus menundukkan diri dalam kuasa otoritas Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan Kristen yang ideal, kehidupan Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Itu hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan dan menasihati kami pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami meresponi pergumulan hidup dengan doa. Tolonglah kami untuk berani untuk memberitakan firman ataupun memberitakan Injil Kristus. Dan tolonglah kami supaya kami selalu hidup penuh Roh Kudus, selalu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikanlah firman-Nya dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.